Saya dari beginner jadi perempuan sekarang, saya pilih teknik industri. Tinggal di asrama ya, submit. Hey dan halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Guna Saputra, NIM 18055511076. Oke, di video kali ini saya bakalan memberikan tutorial bagaimana cara membuat form input di Android Studio. Jadi form inputnya itu menggunakan text field, radio button, spinner, dan lain-lain. Penasaran kan bagaimana caranya? Kita langsung saja cek videonya. Selanjutnya kita langsung saja buka aplikasi Android Studio, lalu klik pada bagian Start a new Android Studio Project. Kita pilih Empty Activity dan kita namakan form registrasi. Oke, untuk bahasa kita biarkan saja seperti default, langsung kita klik finish saja. Oke, ini sudah tercradle dengan baik. Lalu kita ubah pertama-tama layoutnya menjadi linear layout. Kita tambah di sini untuk focusable pada seluruh bagian yang ada di layout ini. Kita focusable true dan focusable in touch mode sesuai dengan ketentuan tadi. Kita set terlebih dahulu focusable-nya pada layout saja langsung biar semua yang terdapat pada layout mendapatkan focusable. Oke, selanjutnya kita buat di sini nama lengkap. Nama lengkap untuk form input nama lengkap. Kita menggunakan edit text, ini match parent dan wrap content. Lalu kita tambahkan margin topnya sedikit agak turun, kita set saja 10 dp dan kita set untuk paddingnya juga. Untuk paddingnya kita set 15 dp. Lalu jangan lupa kita tambahkan ID untuk tag field ini, kita namakan saja edit nama. Selanjutnya kita tambahkan hint untuk tag field-nya agar user tahu menginputkan apa di sini. Selanjutnya kita tambahkan input type-nya. Karena di sini kita akan menginputkan nama, otomatis semua kawalan namanya itu menggunakan huruf besar. Jadi kita tambahkan di sini tag person name dan tag cap words. Tambahkan juga next focus down-nya. Untuk fokus selanjutnya kita letakkan pada kolom email sesuai dengan ketentuan tadi. Di sini berfungsi juga untuk mengset dari fokus selanjutnya. Jadi bisa saja di sini dari habis nama kita langsung loncat ke password bisa. Di sini saya akan meloncatkannya langsung ke email. Kita namakan saja ID-nya email nanti. Dia merah karena belum ada email. Lalu kita tambahkan juga di sini komen untuk membuat email. Sini juga sama menggunakan edit tag ini match parent dan wrap content. Tambahkan ID-nya jangan lupa, kita namakan ID-nya sesuai dengan yang di sini. Email. Oke, teman-teman, sudah. Selanjutnya kita tambahkan margin topnya juga sama seperti tadi 10 dp dan paddingnya 15 dp. Samakan saja seperti di atas. Di sini ada perbedaan sedikit di input type-nya. Di sini kita menggunakan input type-nya email. Text email address. Kenapa text email address? Karena kita di sini akan menginputkan email, sehingga kita menggunakan text email address agar nanti pada keyboard user itu keluar berisikan button add yang seperti ini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita set next focus down-nya.
Kita namakan saja terlebih dahulu ID-nya, bukan email, password. Karena kita akan loncat ke password. Tutup. Untuk yang selanjutnya kita copy saja di sini agar tidak terlalu lama. Kita ubah di sini menjadi password. Password, dan di sini fokus down-nya itu tidak ada karena tidak ada form inputan lagi. Lalu kita tambahkan juga di sini cursor visible. Di sini saya menggunakan cursor visible sama dengan false agar tidak terlihat kalau user itu sudah menginputkan passwordnya. Yang cursor blinking ini tidak akan nampak. Oke, di sini juga kita tambahkan orientasi dari seluruh form inputnya itu vertikal. Form inputnya sudah. Jangan lupa pula pada email ini kita tambahkan hint agar user tahu bahwa di sini menginputkan email. Di sini juga masukkan password. Oke, untuk tag input sudah selesai. Kita tambahkan selanjutnya itu untuk bagian radio button. Radio buttonnya di sini untuk menentukan jenis kelamin. Radio jenis kelamin itu saja kita namakan. Kita tahu. Tampilkan dulu tag view-nya untuk agar user tahu bahwa di sini menginputkan memilih jenis kelamin. Tag-nya itu jenis kelamin. Lalu tag size-nya. Tag size-nya itu kita set saja 18 dp. Jangan lupa kita tambahkan margin banyak 10 seperti yang sudah-sudah, dan padding sebanyak 15. Oke, kita sudah selesai menambahkan tag view-nya. Kita tambahkan radio group. Radio group ini berfungsi untuk menggrupkan radio-radio button yang kita akan tulis nantinya. Radio group. Width-nya itu match parent dan wrap content. Lalu kita tambahkan margin left-nya agar dia sedikit agak ke kiri sebanyak 10 dp saja. Oke, kita tambahkan orientation di sini karena saya ingin menampilkannya pemilihan itu secara horizontal, dan kita tutup. Oke, sudah terlihat. Tambahkan sekarang radio buttonnya. Radio buttonnya itu berisikan wrap content dan wrap content untuk lebar dan tingginya. Sudah. Nah, kita tambahkan juga tag-nya, jangan lupa. Laki-laki. ID-nya tambahkan. Laki, kita tambahkan sudah laki. Tutup. Dan radio button kedua. Wrap content dan wrap content. Itu namanya saja perempuan lawan laki-laki.
Oke, agar lebih cantik kelihatannya, kita langsung saja di sini isikan checked button. Check button ID laki agar terlihat lebih bagus. Secara langsung menyimpulkan bahwa itu laki-laki. Nanti ketika usernya itu perempuan, dia tinggal memindahkan ke perempuan. Oke. Di sini kita tambahkan ID juga perempuan, jangan lupa. Oke, dan selanjutnya itu kita akan menambahkan sigbar. Sigbar ini berfungsi untuk umurnya. Tambahkan saja sigbar umur agar kita tahu bahwa ini umur. Seperti yang di atas, kita tambahkan dulu tag view untuk menampilkan bahwa di sini usernya merupakan akan menginputkan umurnya dengan menggeser sigbar. Tagnya umur. Dan margin topnya kita tambahkan 18 saja mungkin. Oh, tidak, 10 saja. Kita samakan saja seperti yang di atas, dan kita jangan lupa menambahkan text size-nya. Size-nya kita atur saja 18, cukupkah? Ya, mungkin segitu. 18 dp. Dan tambahkan padding, jangan lupa agar semuanya sama. Masukkan 15 saja paddingnya. Di sini kita berikan tambahan sesuai dengan pertumbuhan tadi, 16 tahun sampai dengan 25 tahun. Oke, sudah. Untuk tag view-nya tutup saja langsung. Selanjutnya itu kita memerlukan untuk sigbar-nya. Untuk mengakses sigbar itu dengan mengetikkan sigbar dengan S besar. Mohon maaf, tadi ada motor lewat. Keras sekali suaranya. Sigbar umur. Kita match parent saja. Ini agar untuk ukurannya itu memanjang sampai dengan seukuran layar dan tingginya wrap content. Kita tambahkan ID, namanya sigbar umur. Agar kita tidak miss nanti dalam memanggilnya. Oke, langsung kita tambahkan padding. Juga sama, 15 dp. Dan kita set minimalnya. Minimalnya itu 16 sesuai umur tadi, dan maksimalnya 25. Kita set saja terlebih dahulu di sini progresnya. Untuk menentukan progres di awalnya, saya anggap saja di sini set progresnya itu 17. Jadi usernya itu secara default berumur 17 tahun. Nanti usernya yang menggerakkan sigbarnya untuk menyesuaikan sesuai dengan umurnya sendiri. Lalu kita tambahkan di sini tag view umur juga untuk di bawahnya agar user tahu pada sigbar ini merupakan sudah berapa di drag umurnya. Karena jika tidak diisi maka tidak akan kelihatan. Untuk lebarnya match parent, dan ini wrap content. Oke, turunkan sedikit. Kita tambahkan juga di graffiti-nya. Kita center agar teksnya berada pada tengah-tengah. Lalu kita tambahkan saja tagnya 17 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena saya sudah set tadi di sini progresnya 17 tahun. Jadi agar user tahu bahwa pada progres sigbar ini sudah berisikan value sebanyak 17 tahun. Jika tidak kita set, maka teksnya tidak akan kelihatan. Lalu
text size-nya kita set saja 15. Oke, mungkin itu dari tag view pada umur. Selanjutnya kita menambahkan spinner. Spinner itu untuk menentukan prodinya, seperti ketentuan tadi. Spinner prodi. Oke. Selanjutnya tambahkan tag view juga terlebih dahulu, seperti biasa. Kita copy saja yang sudah ada di atas. Kita namakan prodi, program studi. Oke, sudah. Tambahkan spinnernya. Kita buat match parent dan wrap content untuk lebar dan tingginya. Oke, sebelum kita membuat spinnernya lebih lanjut, jadi spinner itu akan menampilkan list dari program studi yang ada di Fakultas Teknik tadi. Jadi sebelum itu kita harus membuat listnya. Untuk membuat listnya itu kita perlu mengakses di res values string. Kita tambahkan pada string di sini. Kita menggunakan string array. Di sini kita menggunakan string array dengan nama, kita namakan saja daftar prodi. Kita tambahkan itemnya, jangan lupa. Teknik arsitektur, karena itu yang pertama, teknik arsitektur. Kita copy saja. Jadi di kampus saya itu terdapat 7 program studi. Jadi kita copy saja 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lagi sekali. Ya, kita ubah itu mesin. Sipil, elektro, dan informasi. Teknik lingkungan, dan industri. Oke, kita tutup string array-nya. Sudah. Jadi value-value-nya ini tersimpan pada string array yang bernamakan daftar prodi. Kita kembali lagi ke activity main. Kita tambahkan di sini di activity main-nya untuk mengakses yang tadi entries. Kita menambahkan entry dari list-list tadi dengan nama add. Cara mengaksesnya add array daftar prodi sesuai nama prodi tadi. Jangan lupa juga menambahkan ID pada spinner ini. Kita namakan ID-nya itu ID prodi saja agar tidak susah-susah menamakannya. Lalu kita tambahkan padding agar lebih rapi. Oke teman-teman, untuk spinnernya sudah. Di sini saya membuat tag view 1 untuk menyimpan value dari spinner ini agar bisa dipanggil nanti.
tag view yang tidak kelihatan. Sudah. Selanjutnya kita di sini membuat toggle asramanya. Apakah tinggal di asrama seperti tadi sesuai dengan ketentuan. Sedikit scroll agar kelihatan. Kita tambahkan di sini dari tag view-nya terlebih dahulu seperti biasa. Kita copy saja tag view yang ada di sini agar tidak lama lagi mengetik. Tinggal di asrama. Oke, dari tag view-nya sudah. Sekarang toggle button-nya. Kita mengakses toggle button itu dengan mengetikkan toggle button. Toggle button. Untuk ukurannya wrap content dan wrap content, kita tambahkan juga tag off-nya. Jika buttonnya itu off, maka berisikan value tidak. Jika buttonnya on, kebalikannya itu iya. Oke. Selanjutnya kita juga tambahkan di sini paddingnya, jangan lupa. Banyak 15 pixel. Depth pixel. Dan agar tidak terlalu menempel, kita set margin left-nya itu sebanyak 10 pixel saja. Dan yang terakhir itu kita menambahkan button submit. Di sini saya ingin meletakkan button submit saya itu pada tengah-tengah, otomatis saya menggunakan relative layout di sini. Relative layout, match parent dan wrap content. Selanjutnya tutup. Kita tambahkan button. Buttonnya wrap content dan wrap content. Tambahkan center in parent agar letaknya di tengah-tengah. Set pada true. Kita setting saja terlebih dahulu tampilan dari buttonnya. Margin top 10 dp. Tambahkan padding sebanyak 15 yang tadi. Dan tag. Di sini teks kirim datanya saya namakan saja submit. Submit. Oke, sudah terlihat. Submit. Jangan lupa kita tambahkan ID-nya juga di sini. Namakan saja ID-nya submit regex. Tambahkan juga ketika buttonnya diklik, itu akan melakukan function yang bernama dengan submit regis. Jangan lupa pada bagian ini saya lupa tutup. Pada bagian ini kita tutup juga terlebih dahulu agar tidak ada error, dan tekan Alt Enter pada bagian ini. Create submit in main activity.
maka akan dibuat functionnya pada main activity. Kembali lagi, untuk view pada layout form registrasinya sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk encoding pada main activity Java-nya. Pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu, deklarasikan terlebih dahulu edit tag-nya. Edit tag di sini kita akan nambahkan nama, email, dan password. Oke. Selanjutnya pada bagian onCreate kita inisialisasi nama yang tadi kita buat, itu merupakan edit tag. Find view by id r.id sesuai nama yang di activity main tadi. Saya namakan edit nama sesuai yang di activity main. Nama, edit nama. Oke, kita lanjut lagi. Email. Edit tag. Find view by id r.id email, lalu tutup. Kita tambahkan lagi password. Edit tag. Find view by id r.id password. Oke, sudah. Kita tambahkan sedikit komen di sini agar kita tahu bahwa kita di sini melakukan inisialisasi tag input. Selanjutnya adalah radio button untuk jenis kelamin. Inisialisasi radio buttonnya. Saya tambahkan dulu, deklarasikan di sini radio button. Ketika Anda menginisialisasikan radio button, jangan lupa juga menginisialisasikan, mendeklarasikan radio grupnya. Saya namakan saja radio buttonnya di sini jenis kelamin dan radio grupnya gender. Oke, selanjutnya kita set di sini gender, radio group, find view by id r.id jenis kelamin. Kita namakan saja ID jenis kelamin terlebih dahulu. Kita lihat dulu ID-nya di sini. Radio jenis kelamin. Oh, di sini belum terisi ID. Kita tambahkan ID jenis kelamin. Salah. Ada bagian radio group. Oke, sudah sesuai namanya dia jenis kelamin. Di activity main sudah saya tambahkan juga di pada radio grupnya. Oke, setelah radio button kita akan lanjutkan dengan seekbar. Sebelum itu kita deklarasikan juga di sini seekbarnya, namanya seekbar umur dan jangan lupa tadi kita menyimpannya pada sebuah value tag view untuk seekbar value. Sudah pada seekbar kita inisialisasikan
Seekbarnya, seekbar umur sama dengan seekbar find view by id r.id seekbar umur. Tutup. Lalu seekbar Oke, saya salah ketik di sini. Seekbar value sama dengan tag view find view by id r.id. Oke, di sini value-nya tidak ada, mungkin saya ketinggalan tadi dalam menginputkannya. Oh ya. Pada tag view ini kita tambahkan ID juga. Kita tambahkan saja ID-nya view umur untuk melihat umur. Klik lagi r.id.view umur. View umur. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini ketika user melakukan dragging pada seekbarnya itu, maka umurnya akan berubah. Value umurnya itu akan berubah menyesuaikan dengan value pada seekbarnya yang tadi sudah kita set pada activity main, pada XML-nya. Jadi di sini kita tambahkan seekbar umur dot set on seekbar change listener. Change listener ini berfungsi untuk mendapatkan perubahan yang dilakukan oleh user untuk pada seekbarnya. New seekbar on seekbar change listener. Oke, maka secara langsung otomatis Android Studio akan menggenerate public void on progress change, on start tracking touch, dan on stop tracking touch. Jadi di sini karena kita sudah membuat tag view-nya untuk menampilkan value umurnya, kita set saja pada on progress change-nya saja. Kita set di sini seekbar value untuk tag view-nya dot set tag dalam kurung string dot value of. Value of-nya di sini kita akan mendapatkan dari progress-nya. Kita tambahkan saja di sini progress. Jadi di sini value-nya bukan progress namanya, di sini i namanya, kita ubah saja di sini namanya progress. Nah, oke. Value of progress. Jadi progress itu menampilkan angka saja, jadi saya ingin menampilkan plus tahun. Jadi akan ditampilkan angka plus tahunnya. Jadi 16 tahun, 17 tahun. Oke, sudah. Maka selanjutnya untuk seekbar sudah selesai. Jadi kita tambahkan sekarang untuk toggle asramanya saja. Saya melakukan untuk spinnernya, inisialisasi spinnernya belakangan karena di sana sedikit agak kompleks, banyak yang perlu dijelaskan. Toggle asramanya kita hanya menambahkan terlebih dahulu di sini. Toggle button. Kita namakan saja toggle asrama. Untuk menanyakan usernya apakah tinggal di asrama atau tidak. Lalu kita set di sini toggle asrama
sama dengan toggle button find view by ID r.id toggle asrama. Lagi pada toggle-nya mungkin saya tidak mengisikan ID, toggle asrama. Oke, kita panggil sekarang asrama. Baik, untuk toggle asramanya itu saja. Sekarang kita masuk ke spinner. Oke, kita masuk ke spinner sekarang. Spinner. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu set untuk spinnernya. Jadi spinner itu kita set saja spinnernya di sini, spinner prodi sama kita deklarasikan spinnernya itu prodi dan kita tambahkan pada tag view juga. Kita isikan spinner value. Apa sih fungsinya? Ini fungsinya untuk menyimpan nanti data yang dihasilkan oleh spinnernya, yang disimpan oleh spinnernya ke tag view yang sudah tadi kita set pada activity main di bagian sebentar ini, tag view yang tidak terlihat, untuk mempassing dari value-nya ke activity selanjutnya menggunakan intent. Untuk progres untuk nanti kita lanjutkan dulu spinner. Hal yang pertama kalian harus lakukan itu adalah melakukan inisialisasi seperti biasa. Kita set spinner find view by ID r.id. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu spinnernya di sini pada spinner prodi. Oke, kita lihat di sini namanya prodi. Kita langsung saja prodi. Untuk spinner value-nya jangan lupa kita inisialisasi sama dengan tag view find view by ID r.id. Kita lihat di sini. Kita tambahkan ID-nya di sini. ID. Kita tambahkan saja namanya itu apa ya? View prodi saja, view prodi. Untuk melihat view prodinya. Salah. Add ID view prodi. Kita balik lagi ke sini, kita view prodi. Oke, selanjutnya ya di sini kita akan menggunakan yang namanya array adapter. Lebih tepatnya kita menggunakan adapter. Jadi adapter ini berfungsi untuk mengakses yang sudah kita buat tadi di string XML untuk mengambil value dari setiap item-itemnya saja. Bukan mengambil semua dari string array di Dartprodi ini. Jadi ketika user nanti mengklik teknik arsitektur pada spinnernya, maka yang dipilih itu teknik arsitektur. Begitu pula dengan teknik mesin, teknik sipil, dan lainnya. Jadi kita lanjutkan. Untuk masternya itu array adapter. Karena array itu menyimpan berupa char di dalamnya, maka kita inputkan di sini char sequence. Oke, jika sudah, kita buat adapter yang berisikan array adapter dot
create from resource. Kita ambil dari resource ini. Kita mengambilnya itu dari r.array.daftar prodi. Jadi kita mengambilnya dari daftar prodi. Karena ini sudah lewat, kita enter saja agar tidak jelek kelihatannya. Android layout. Ini merupakan layout dari spinnernya. Nanti kita gunakan saja simple underscore spinner drop down item. Oke, sudah. Jadi kita lanjutkan di sini. Kita set adapternya. Prodi set adapter. Nama adapter di sini sesuai dengan yang tadi kita buat di sini. Bisa dilihat adapter. Maka di sini juga kita tulis adapter. Tambahkan juga prodi dot set on item klik. Set on item bukan klik, tapi selected listener ketika item tersebut diselect. Tambahkan this. Mungkin di sini akan error karena kenapa di sini masih merah disknya? Karena kita belum mengimplementasikan dari adapter ini. Maka langkah selanjutnya kita perlu implementasikan pada bagian public class, main class, extend app.compat activity. Kita implement untuk adapter view-nya. Adapter view dot on selected item listener sesuai dengan yang tadi. Maka di sini akan merah, kita klik saja Alt enter. Implement method. Klik bagian ini. Oke. Maka dibuat method dengan on item selected dan on nothing selected. Jadi di sini sebentar saya pindahkan terlebih dahulu ini untuk button regisnya. Kita pindahkan ke bawah saja agar tidak mengganggu. Selanjutnya itu adalah kita memproses dari adapter on item selected listener-nya. Oke, kita balik lagi kepada spinnernya. Ini sudah selesai. Kita atur saja selanjutnya pada on item selected. On item selected itu ketika pada spinnernya itu terpilih dari sekian banyak list tadi, maka akan menyimpan sebuah value. Maka kita set saja di sini value-nya itu string, berupa string. Nama string array-nya di sini tadi daftar prodi. Kita lihat untuk stringnya. Terima kasih ya, stringnya di sini prodi saya sama dengan di sini nama adapter view-nya adalah adapter view dengan A kecil. Adapter view dot get item at positionnya i di sini namanya, dan dot to string. Kita ubah menjadi string. Lalu kita ubah juga untuk spinner value-nya sama dengan spinner value itu bukan sama dengan dot set text string dot value of prodi saya.
prodi saya. Lalu untuk pengimplementasian dari adapter sudah seperti itu saja. Selanjutnya kita akan merubah untuk pada bagian submit regisnya. Untuk button submit regisnya itu akan mentransfer data-data yang sudah diinputkan oleh user tadi ke activity selanjutnya dengan bantuan intent. Lalu di sini kita akan tambah dulu terlebih dahulu input intentnya. Kita buat intent baru, intent hubung. Kita namakan saja hubung. New intent. This ke hasil activity kita dot class. Kenapa masih merah? Karena hasil activity ini belum kita buat. Maka dari itu kita buat terlebih dahulu hasil activity kelasnya dengan cara klik pada app lalu new tambah activity empty activity samakan saja. Kita namakan hasil activity. Kita klik finish. Sudah, maka dari itu kita kembali lagi dulu ke main activity. Sudah tidak ada masalah lagi. Lalu kita tambahkan hubung dot put extra seperti biasa. Ini merupakan komen untuk menambahkan value dengan key dan value-nya. Kita namakan saja key-nya nama, key yang berisi value untuk bundle nama, dan nama dot get tag. Kita ambil dari ini ID nama tadi dari activity main-nya tadi di edit tag. Ini edit nama. Di sini kita ambil dari nama. Oke, nama dot toString. Selanjutnya sama juga untuk email. Ini sama juga untuk password. Jadi kita sesuaikan juga di password di sini. Untuk passwordnya. Password. ID-nya password. Untuk ini juga saya belum ubah, masih sama. Input type-nya itu password. Tag password. Agar nanti inputan yang jika usernya menginput itu passwordnya itu di hide atau tidak terlihat dengan mata telanjang. Oke, kita kembali lagi password string. Lalu jenis kelamin put extra, kita namakan saja jenis kelamin, koma value-nya itu kita ambil dari jenis kelamin dari button yang tadi, dot get tag toString. Lalu selanjutnya hubung put extra. Kita umur karena udah terlalu sering kita menggunakannya egg ya, egg.
Kita beringgris ria sedikit. Kita mengambil value-nya dari sigbar value dot get tag dot toString. Selanjutnya kita paste saja. Tadi saya sudah paste, namun saya lupa. Prodi. Kita mengambil dari spinner value. Dan yang terakhir kita asrama. Kita mengambil value-nya dari toggle asrama tentunya. Oke, sudah. Setelah itu kita start activity. Buka hubung nama intentnya. Oke, sudah. Dari intentnya sudah terimplementasikan juga di sini, sudah terbuat intent hubung, intent dengan nama hubung. Lalu hubung ini bisikan dengan input ekstra dari key dengan key nama, dengan value dari nama yang sudah diinputkan user, email yang diinputkan user, password yang diinputkan user, jenis kelamin yang dipilih user pada radio button, umur yang di sigbar pada home tadi, pada form registrasi tadi yang di drag oleh user, prodi yang diambil dari spinner value-nya, dan asrama dari toggle button-nya. Sedikit kembali lagi, kita ke radio button. Karena di sini kita hanya baru menginisialisasikan dari radio button-nya. Namun ketika Anda memilih radio button-nya, kan ada yang cek, yang kecek button-nya dan ada yang tidak. Maka dari itu kita set ketika sebelum mengirim ke activity selanjutnya melalui intent, kita set terlebih dahulu di sini. Informasikan bahwa radio ID. Di sini saya menggunakan radio ID untuk mengambil value yang sudah dipencet oleh user. Kita ambil dari radio group tadi yang dengan nama gender dot get check radio button ID untuk mengambil value apakah laki-laki atau perempuan. Lalu jenis kelamin sama dengan di sini jenis kelamin merupakan radio button. Di sini kita tambahkan agar gampang nantinya ketika ada error kita tahu bahwa jenis kelamin ini merupakan radio button. Find view by ID, radio ID, mengambil dari radio group tadi. Oke, sudah. Main activity Java sekiranya sudah rampung, kita lanjutkan di activity hasil. Baiklah, kita sudah ada pada activity underscore hasil XML-nya untuk activity keduanya, layout activity keduanya. Di layout ini kita hanya menambahkan tag view saja. Kita hanya menampilkan hasil dari inputan usernya. Maka dari itu kita hanya memerlukan tag view saja di sini. Tag view. Wrap content dan wrap content. Jangan lupa set ID-nya. Kita namakan saja nama user untuk value pertama. Tambahkan juga margin agar lebih rapi. $10 dan padding 20 dp saja. Tutup. Nama user. Oke, tag view-nya sudah di sini. Untuk nama user saja. Namun di sini saya lebih prefer menggunakan linear layout agar sama juga dengan layout sebelumnya. Oke, selanjutnya kita copy saja
karena kita hanya menampilkan di sini. Kita ubah sesuai dengan urutan email user, margin. Oh ya, di sini juga tampilannya horizontal. Jadi saya menginginkan agar tampilannya itu vertikal. Kita tambahkan orientation di linear layout-nya vertikal. Oke, sudah. Kita copy lagi. Karena sama, cuman perbedaannya hanya terletak pada bagian ID. Kita sesuaikan dengan apa yang ditampilkan. Jika menampilkan password, ya kita namakan password user. Kita namakan email, ya kita namakan email user. Kita buat saja asrama user. Oke, untuk view-nya sudah selesai. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Nanti kita untuk melakukan setting teks yang ditampilkan ada pada hasil activity Java-nya. Selanjutnya kita akan melakukan kode di hasil activity.java-nya di aktivitas keduanya. Aktivitas kedua, kita cek lebih dahulu berapa banyak tag view di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tag view. Maka dari itu kita buat pada kelas hasil activity-nya, tambahkan tag view. Kita deklarasikan tag view 1 sampai dengan 7. Kita samakan saja namanya txt. Kita hanya bedakan angka di belakangnya. txt1, txt2, txt3, txt4, txt5, txt6, txt7. Sudah ada 7 tag view. Selanjutnya kita akan melakukan kode. Pertama itu kita tampilkan bahwa di sini txt1 merupakan, karena di sini sudah semuanya merupakan tag view, saya tidak tulis, langsung saja find view by id. Find view by id r.id nama user, tapi tag rasanya saya tulis saja tag view. Oke, sudah sedikit lebih baik. Kita copy saja langsung. Kita ganti ini dengan email user dan ubah menjadi 2. Ini ubah menjadi password user dan txt kita ubah menjadi 3. Itu pula selanjutnya sampai dengan asrama. Gender user. Tujuh, 6. Selanjutnya kita ambil value-nya dari key yang sudah kita set tadi pada main activity Java. Nama, email, password, jenis kelamin, prodi, asrama. Di sini kita mengambil string nama sama dengan get intent untuk mengambil intentnya yang tadi. Kita extras. Kita di sini menggunakan kode untuk mengambil value-nya get string. Kita mengambil get-nya dengan key nama. Ini juga berlaku untuk semua yang sudah kita set tag view tadi. Tinggal kita ganti nama menjadi email,
dan key-nya kita ubah menjadi email sesuai dengan di main activity tadi. Oke, sudah. Selanjutnya kita melakukan pengesetan dari teksnya yang akan ditampilkan pada view activity underscore hasil XML. Txt1, kita set teksnya dengan command set text, itu nama Anda sesuai dengan yang diinputkan user tadi. Saya tambahkan enter di sini agar bagus tampilannya. Mulai dulu dari nama sini, nama di sini. Begitu pula dengan yang lain. Kita tinggal ubah di sini email Anda. Umur Anda, oke, sudah selesai semuanya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan run di handphone Android saya. Namun sebelum kita melakukan run, di sini saya akan sedikit melakukan pengecekan. Di sini nama key-nya apakah sudah sesuai? Jenis kelamin, nama, email, password, jenis kelamin, untuk pass value dari menggunakan intentnya. Oh, gender. Sini jenis kelamin, mohon maaf. Oke, tadi saya salah key. Oke, kita lihat dulu dari activity main, activity hasil. Kemudian pada halaman kedua, jika tombol back diklik, maka aplikasi akan kembali ke halaman awal. Di sini saya belum mengisikan tombol back, maka untuk menambahnya kita tambahkan pada bagian Android Manifest. Kita klik double klik pada bagian manifest di pojok kiri atas ini. Oke. Untuk hasil activity, kita perlu untuk mengedit untuk hasil activity-nya.
kita edit terlebih dahulu. Ini selectivity. Enter. Maaf sedikit agak ragu-ragu. Ya, ini dia selectivity. Kita tambahkan labelnya di dalam sini seperti, mohon maaf, label, namakan saja data registrasi karena hasilnya registrasi. Lalu parent activity name-nya itu main activity agar tampil tombol back-nya di atas pojok kiri atas pada Android. Lalu kita tambahkan di sini juga untuk metadatanya. Android name, Android untuk menampilkan tombol back-nya, Android support, parent activity, value main activity. Value-nya itu parent activity dengan value-nya main activity. Karena parent-nya itu kembali ke main activity-nya. Oke, sudah. Tidak ada yang perlu disetting lagi. Saya rasa semuanya sudah clear. Maka selanjutnya kita akan melakukan run di HP Android saya. Colokkan terlebih dahulu handphonenya. Oke, handphone saya sudah terdeteksi. Kita klik saja run di sini. Nampaknya terjadi error. Errornya di metadata. Saya belum tutup. Oke, kita tutup. Lalu sudah, langsung saja kita run. Kita klik install di sini. Maka aplikasi akan terinstall di HP saya. Oke, untuk formnya kita ketikkan nama lengkap di sini. Lengkap, saya ketik guna saja nama saya Saputra. Nah, email. Nah, maka akan muncul email yang biasa saya pergunakan di sini karena di sini merupakan tag input email. Maka dari itu, oh ya, sebagai catatan juga, di sini tombol add terlihat karena ini merupakan form input email. Kita gunakan saja guna Saputra yang ini. Ketikkan password. Maka passwordnya tidak akan terlihat. Oke. Ada jenis kelamin, saya memilih laki-laki sesuai dengan jenis kelamin saya, umur 16-25 tahun. Kita drag ke pos 25, ya sampai 25, dan sama dengan 16. Saya set di 22 tahun saja, ya 22 tahun saja, tidak apa-apa. Di teknologi informasi. Tinggal di asrama, tidak. Submit. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Namun di sini saya tampilkan saja passwordnya secara keseluruhan. Hanya di form inputnya saja yang menyembunyikan passwordnya. Kita ulang lagi. Di sini kita tekan kembali pojok kiri atas. Kita namakan saja Guna Saputri. Kita guna saja. Masukkan email. Kita gunakan email yang ini. Masukkan password. Ini password. Untuk focusable-nya juga sudah. Ketika kita ngeklik tab bagian ini, dia akan dilanjutkan dengan pengisian form input selanjutnya dan form input email. Dan kita klik lagi, dia ke password. Kita klik centang di sini, maka akan selesai untuk melakukan form inputnya. Lanjutkan dengan pengisian radio button dan
set umur, set perempuan saja. Saya berganti gender jadi perempuan sekarang. Kita pilih teknik industri. Tinggal di asrama, ya. Submit. Oke, sudah sesuai. Tombol kembalinya juga sudah diimplementasikan. Mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.